Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa bersama channel ini untuk melihat sirkuit internasional Mandalika yang selalu kita nantikan bersama bagaimana terbarunya serta proses tahapan pengerjaan untuk kesibukan yang dilakukan sekarang mendekati MotoGP yang akan digelar pada bulan Oktober nanti, teman. Nah, seperti apa spesial dan berubah dan tampilannya dari sirkuit Mandalika di tahun kali ini ya, agar lebih baik dan lebih beda daripada tahun sebelumnya. Iya, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tuntas dan rangkum ya sirkuit Mandalika. Kita akan pantau keseluruhan pantopol pada hari ini di tanggal 10 Juli 2025. Selamat menyaksikan dan kita langsung saja mengawali pantauan kita pada hari ini di lintasan trek lurus. Ya, seperti inilah terbarunya pada hari ini, kondisi terbaru. Ya, sirkuit Mandalika kita tahu ya semakin sukses dan semakin maju. Ya, banyak event gelaran yang diselenggarakan baik event non balapan maupun event balapan nasional, Asia dan internasional digelar di sirkuit Mandalika selain MotoGP begitu. Baik, kemudian kita lihat di area belakang pedok. Seperti inilah situasi dan kondisi pada hari ini. Kita lihat di area parkiran belakang pedok ya, nanti akan semakin bagus dan semakin sempurna ya, lebih beda dan lebih nyaman dan lebih baik daripada tahun lalu. Sebab dari aspal dari run up sebagian yang dipotong beberapa bulan yang lalu dibawa ke sini. Dan lalu ya nanti akan dipadatkan, dihamparkan ya, dibuatkan semenarik mungkin ya supaya sirkuit Mandalika memiliki fasilitas yang beda dan lebih baik daripada di sirkuit di dunia. Seperti itulah cita-cita untuk sirkuit Mandalika demi Indonesia ya, untuk bangga Indonesia dilihat dunia, dirasakan oleh dunia begitu, semakin ramai wisatawan dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Kemudian kita sudah berada di area belakang tribun VVIP Deluxe. Di sini terlihat alat kren yang saat ini mengatur dan memasang ya, memposisikan dengan tepat dari concrete barrier, pagar pembatas ya, yang terpasang di area parkiran di belakang tribun VVIP Deluxe untuk dipergunakan dari acara berbagai hal di sirkuit Mandalika. Selain menggunakan lintasan, tapi area parkiran yang di sini juga dapat dipergunakan untuk sebagai tempat drifting ya, race juga teman dan lain sebagainya. Kemudian di area sini masih terlihat ada area lahan kosong yang masih alami, terdapat pohon kelapa yang luas dan banyak ya, bagi siapa yang mau investasi ya. Ya, di sinilah tampaknya luar biasa. Siapa yang mau membangun misalnya ya, investor luar negeri membangun yang mewah-mewah di sini sekalian untuk sirkuit Mandalika tambah lebih cakep dan lebih bagus ya teman. Dan kemudian itu kita akan langsung saja memperlihatkan di bagian dalamnya sirkuit Mandalika. Area run up kita sudah berada, kita lihat lintasan trek lurus dan kita memperlihatkan langsung untuk kondisi terbaru dari bangunan yang besar ya dan mewah. Inilah dia tribun VVIP Deluxe yang dibuat oleh anak bangsa Indonesia ya, seperti inilah. Jadi fasilitas lengkap teman ya. Untuk itu sirkuit Mandalika ini ya, kita ketahui ya sudah mendapatkan lisensi grade A. Itu merupakan tipe tertinggi yang diberikan langsung oleh Dorna Sport untuk sirkuit Mandalika berstatus grade tertinggi teman. Nah, seperti inilah sirkuit Mandalika ya, jadi semuanya sudah aman dan nyaman teman, dan juga sudah sangat memenuhi standar internasional bisa menyelenggarakan MotoGP yang akan menjadi keempat kalinya. Dan juga sirkuit Mandalika beberapa bulan yang lalu sudah menggelar dari event, yaitu event GT World Challenge Asia yang sudah sukses diselenggarakan. Nah, selain bisa menyelenggarakan balap motor MotoGP, tapi juga bisa menyelenggarakan balap mobil berskala internasional teman. Nah, baik, tribun C di sini kita sudah berada. Tahun lalu tidak memiliki atap dan sekarang di tahun ini sudah memiliki atap. Jadi keluhan dari banyak para penonton terkait tribun yang tidak memiliki atap, mereka merasakan kepanasan. Untuk itu beberapa tribun sudah ditepati ya, kemauan atau keluhan dari para penonton. Ya, nanti Anda rasakan sendiri dan silakan booking karena sudah ya tersedia untuk tiket-tiket MotoGP 2025 ini teman. Pesan di online maupun pesan di offline. Langsung datang ke sirkuit Mandalika begitu. Nah, di sini ada building teman atau pengerjaan yang sedang dilakukan di area zona tengah memiliki lahan kosong yang luas. Nah, jadi kalau kita pantau dari kamera udara beda ya, terlihat kecil ya. Apabila kita berada langsung secara nyata berjalan di sini maka akan kelihatan sangat luas sekali area lahan kosong yang luas di area zona tengah yang menjadi impian kita nanti akan dibangunkan ini, dibangunkan itu ya, seperti itu untuk tampilan bangunan sirkuit Mandalika tidak kalah dengan
sirkuit-sirkuit di dunia, kita harapkan begitu teman. Nah, saat ini terlihat satu unit alat ekskavator Hyundai teman yang melakukan ya penggalian ya, karena di sini terdapat area lumpur atau pembersihan bagian dari ya air dan juga lumpur-lumpur di sini untuk bisa diproses lebih lanjut ya untuk dari bangunan yang saat ini dalam proses pengerjaan. Nah, jadi untuk jalan dan area parkir dan tempat bazar sudah disediakan di sini, sudah lengkap. Jadi untuk pondasi yang paling penting itu sudah jadi 100%. Tinggal membangun ya segala sesuatu yang menarik atau menunggu investor-investor yang mau membangun di sini, teman. Nah, baik, untuk sekarang ini ya kawasan Mandalika sedang membangun ya tribun baru. Ini nanti kita akan memperlihatkan dan juga fasilitas sarana pendukung lainnya yang dibangun di kawasan Mandalika dan di area sirkuit Mandalika, teman. Ada pembangunan dari hotel, resort, villa dan juga lain sebagainya, hal-hal yang menarik ya, bangunan tribun juga dan pembangunan yang lain yang dapat kita lihat sekarang ya. Nanti kita akan memperlihatkan. Jadi terlebih dahulu seperti inilah ya area zona tengah yang saat ini ditumbuhi banyak ya tanaman-tanaman hijau yang membuat semakin hijau dan asri, teman-teman. Ya, kemudian itu kita akan menuju ke tempat pengerjaan pembangunan sekarang ya. Dari kejauhan sini sudah terlihat nampak ya persisnya di bukit ya, di belakang atau di depan dari lintasan sirkuit Mandalika. Ya, di puncak bukit tersebut view-nya sangat bagus sekali, 360 derajat kita bisa melihat pantai yang sangat indah dan juga pemandangan dari lintasan balapan terlihat sangat jelas. Nah, di sini kita hampir tiba untuk melihat secara jelas, secara nyata lebih dekat untuk proses pengerjaan yang dilakukan sekarang untuk bangunan spesial untuk sirkuit Mandalika sambut MotoGP. Akan terlihat nanti melalui kamera internasional yang akan menyoroti bangunan yang mewah megah di sini, teman. Baik kamera yang berada di bawah maupun kamera yang dibawa oleh helikopter yang akan menyoroti bangunan terbaru, bangunan mewah dan megah nanti. Entah desain modelnya seperti apa, kita masih terus pantau dan terus kawal ya mega project yang ada di sirkuit Mandalika ini. Kita lihat ya apa saja yang sudah dibuatkan, yang sudah jadi, seperti inilah, seperti yang ada di video. Ada juga pengerjaan big project yang saat ini dilakukan di kawasan Mandalika di area sirkuit, teman, tepatnya di bukit sana, teman ya. Nah, di situ merupakan letak dari big project atau proyek besar-besaran yang akan membangun nanti bangunan yang besar dan tinggi ya, gedung pencakar langit seperti itu, teman ya. Ya, jadi menjadi pusat untuk kawasan Mandalika. Di sini ada sirkuit dan di situ akan dibangunkan ya untuk hal-hal yang menarik ya. Dan untuk videonya silahkan cek di video beberapa hari yang lalu, sempat kita sudah liput bahas tuntas ya mengenai dari area tersebut. Teman-teman bisa melihat situasi dan kondisi, dan nanti kita akan liput lagi ya di lain waktu untuk area di kawasan timur tersebut yang saat ini sedang populer, teman ya, yang sedang viral, yang sedang tren ya untuk dibangunkan ya segala hal yang menarik di sana. Ya seperti yang ada di master plan. Nah, jadi itu yang membangun adalah investor yang sangat kaya, teman ya, dan juga bekerjasama dengan Indonesia begitu, yaitu merupakan kebanggaan Indonesia nanti ya, dibuat seperti mirip Dubai nanti ya di Vala Mariana begitu. Dan di sini kita lihat langsung ya untuk bangunan yang saat ini dalam proses building pengerjaan, teman, persisnya di depan sirkuit Mandalika, di depan pantai. Pernah kita merasakan berada di puncak bukit ini, sensasi yang sangat luar biasa saat menonton dari balapan. Balapan kelihatan jelas dan lebih dekat berada di sini, dan kita bisa melihat 360 derajat dari lintasan dan pemandangan alam yang indah terbuka ya, luas di sini, teman. Di luar biasa. Ini tentunya nanti kedepannya sebagaimana akan menjadi tribun atau tempat VVIP bagi teman-teman yang banyak uang atau para sultan, teman ya, karena sesuai dengan tempatnya akan mahal begitu biasanya ya. Tempat-tempat segala sesuatu dibuatkan mewah dan megah, pasti harganya juga beda ya. Jadi di sini sudah disediakan lengkap, ada kelas bawah, menengah hingga ke atas begitu, agar dari masyarakat bawah, masyarakat menengah juga bisa merasakan ya, bisa menonton dari balapan MotoGP selain orang kaya begitu.
Oke, dan kemudian di sini kita berada di antara tikungan ke-7, 8, dan 9 menuju tikungan 10. Kita masih ingat dulu pada gelaran pertama kali sirkuit Mandalika menggelar MotoGP. Disinilah tempat dari Marc Marquez crash parah pada saat itu, dan beberapa bulan tidak bisa ikut balapan karena ya setelah crash di Mandalika. Marc Marquez saat menggunakan Honda Repsol ya sedang terpuruk-puruknya, dan sekarang saat menggunakan Ducati Panigale atau Lenovo ya tim Lenovo tim Ducati bersama Pecco Bagnaia, teman. Nah, jadi terlihat sekali kualitas dari Marc Marquez dengan Francisco Bagnaia dengan sama-sama performa motornya, teman, begitu. Nah, nanti kita akan melihat persaingan ketat ya dari rider-rider MotoGP yang akan berlaga balapan di sirkuit internasional Mandalika. Apakah Marc Marquez bisa menaklukkan sirkuit Mandalika di tahun ini, bisa menjadi juara pertama atau podium 1? Ya, inilah dia, kita lihat ada apa ini. Oh ya, alat yang digunakan di sawah-sawah itu ya, alat apa namanya, tenggala ya, alat untuk membajak sawah. Tapi ini juga sangat berguna, memenuhi standar untuk merapikan gravel sirkuit Mandalika yang internasional, teman ya. Jadi inilah ciri khas tersendiri ya, local people, teman ya.